Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan membahas tentang bab, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Ini ada di bab 9, silahkan nanti bisa dicek di buku PDF-nya. Kemudian di sini ada 2 link YouTube, teman-teman bisa cari videonya, bisa kemudian ditonton video tersebut. Nah, setelah ini di sini sudah tercantum ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ada Al-Isra ayat 23, kemudian An-Nisa 36, Luqman 14 sampai 15, Al-An'am 151 dan yang lainnya. Semua itu berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Artinya, Islam memandang sangat penting tentang berbakti kepada orang tua. Nah, Ustazah cantumkan 2 ayat di sini, 2 contoh ayatnya. Yang pertama, Al-Ahqaf ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi di sini diwasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Jadi ibunya itu sudah membawa dia di dalam kandungannya dari keadaan yang lemah kemudian bertambah lemah. Maksudnya apa? Orang yang mengandung, jadi seorang ibu ketika mengandung anaknya itu kondisinya bertambah lemah karena kandungannya semakin besar. Maksudnya semakin berat beban yang dibawa si ibu tersebut. Kemudian di ayat Al-Isra ayat 23 itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah itu sudah memerintahkan, Rabb kalian memerintahkan untuk menyembah kepadanya, tidak kepada selainnya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalimatnya, kata yang dipakai wabil walidayhi ihsana, biwalidayhi ihsana, itu hampir sama, mirip ya. Kayak gitu. Kemudian, mengapa banyak ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua? Yang pertama, berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu kunci masuk surga. Kalau kalian pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni, beliau itu masuk surga karena berbakti kepada orang tuanya. Baktinya kepada si ibunya, kepada ibunya itu benar-benar bakti, benar-benar berbakti kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua itu merupakan jihad di jalan Allah. Kita sebagai siswa atau sebagai pelajar itu juga ketika kita mencari ilmu itu juga merupakan jihad. Nah, berbakti kepada orang tua sebagai seorang anak kita juga merupakan jihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat meleburkan dosa-dosa besar. Nanti dosa besar apa yang bisa diampuni itu kita tidak tahu ya. Tetapi doa orang tua kepada anaknya itu doa yang mustajab. Kemudian Allah juga mengatakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa-dosa besar. Nah, ada yang nanti mungkin dosa syirik itu bisa menjadi pengecualian. Kemudian tentang menghormati dan memuliakan guru. Nah, yang pertama, adab berbicara. Adab kita terhadap orang yang sudah mengajarkan kebaikan itu harus lebih baik kepada orang lain. Nah, seperti tidak memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapan guru tersebut. Kemudian ketika bertanya, ada adabnya. Ketika kita sudah diberikan izin oleh guru, maka kita mengungkapkan pertanyaan kita. Jika kita belum diizinkan, maka tunggulah sampai beliau memberikan izin. Nah, ini berkaitan dengan kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa di surat Al-Kahfi. Jadi ketika Nabi Musa itu tidak sabar mau tahu sesuatu, padahal Nabi Khidir itu
belum mengizinkan, nah itu diberi isyarat di situ. Diberi isyarat bahwa ketika kita ingin bertanya, tunggu sang guru untuk memberikan izin. Nah, baru kemudian kita bisa bertanya. Kemudian, adab dalam pembelajaran. Jadi diriwayatkan dari Yahya bin Yahya al-Laits, beliau tidak beranjak dari tempat duduknya saat para kawannya keluar melihat rombongan gajah yang lewat di tengah pelajaran. Ia tahu bahwa tujuannya duduk di sebuah majelis adalah mendengarkan apa yang dibicarakan gurunya, bukan yang lain. Nah, ini salah satu adab dalam pembelajaran. Jadi kita tidak mudah teralihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lainnya, padahal di situ kita duduk di majelis untuk mendengarkan sang guru. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika gurumu itu sangat baik akhlaknya, jadikanlah dia qudwah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Tetapi jika keadaannya sebaliknya, maka jangan jadikan akhlak buruknya sebagai contoh untukmu. Karena seorang guru itu dijadikan contoh dalam akhlak yang baik, bukan akhlak buruknya. Nah, itu. Jadi ketika gurunya itu punya akhlak yang baik, tirulah kayak gitu. Tetapi kalau sebaliknya, maka jangan ditiru. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa minal muallim, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Jadi bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Ketika kita senang dengan sesuatu hal, maka kita akan lebih mudah menerima. Begitu pula ketika kita menyukai satu pelajaran, itu kita akan mudah memahami pelajaran tersebut. Tetapi ketika kita merasa sebel atau merasa kesal, nah seperti itu yang mungkin menghalangi kita untuk mudah menyerap ilmu yang dipelajari. Nah, suatu ketika pernah seorang sahabat Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam, mengapa engkau mau mencium tangan dan memeluk lelaki tua yang tak dikenal itu? Bukankah masih banyak ulama yang lebih pantas diperlakukan seperti itu daripada dia? Jadi kejadiannya itu Imam Syafi'i melihat seseorang lelaki tua itu, kemudian langsung beliau mencium tangan dan memeluk lelaki tersebut. Nah, sahabatnya itu bertanya seperti itu. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, aku adalah hamba dari siapapun yang mengajariku, walaupun hanya satu huruf, aku pasrah kepadanya. Entah aku mau dijual, dimerdekakan, atau tetap sebagai seorang hamba. Jadi maksudnya Khalifah Ali di sini itu artinya dia benar-benar ridho kepada gurunya. Maksudnya ya karena dia sebagai murid, jadi mau tidak mau beliau menghormati, beliau menghormati guru tersebut. Kemudian di sini ada perkataan, memuliakan guru tidak hanya mengacu pada saat posisi dia masih aktif menjadi guru. Maksudnya, kita itu menghormati guru bukan hanya ketika dia menjadi guru kita. Tetapi, meski guru itu sudah berhenti atau pindah ke tempat yang lainnya, tetap kita harus menghormati atau memuliakan beliau. Karena memuliakan guru itu sejak kita berguru kepadanya sampai ajal menjemput kita. Nah, di sini memuliakan guru bukan formalitas belaka. Artinya bukan hanya sekedar kita menghormati karena dia jadi guru di sekolah kita. Tetapi hal itu harus tumbuh dari dalam hati kita atau dalam sanubari kita. Jangan sampai dari lahirnya, dari luarnya, itu kelihatan hormat kepada guru tersebut, tetapi dalam batinnya dia melaknat atau dia mengumpat atau dia menjelek-jelekan si guru tersebut. Nah, penghormatan dan memuliakan guru itu harus berangkat dari hati yang bersih agar berbuah kasih dari Allah.
Jadi ketika kita benar-benar menghormati dan memuliakan guru dari hati kita, nah insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Nah, jadi sekian yang pembahasan hari ini. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA atau bisa di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.